Pemirsa, tahun ini lebih dari 5 triliun rupiah uang negara diselamatkan KPK dalam penindakan tindak pidana korupsi, termasuk diantaranya melalui operasi tangkap tangan atau OTT. Namun berkali-kali OTT yang dinilai cukup efektif menangkap para pencuri uang negara mendapat kritik bahkan dari penyelenggara negara sendiri. Perlukah OTT dihapuskan atau justru harus terus dikuatkan? Kita akan membahasnya bersama mantan Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa kedengar ya? Ya, bisa terdengar. Pak Saud, dengan saya Afi di studio. Baik, Ya, menurut Anda, baik Pak Saud, menurut Anda Pak Saud, OTT ini masih diperlukan untuk pemberantasan korupsi atau seperti apa? Bagaimana Anda menilai statement dari Luhut Binsar Panjaitan? Iya, kan yang perlu dipahami, OTT itu produk apa gitu loh. Itu bukan produk yang dibuat mengada-ada atau menarget-narget seseorang atau karena mungkin saya nggak suka seseorang, terus saya ikut-ikutin, saya sadap-sadepin, kemudian dilakukan penyelidikan, terus dari penyelidikan kemudian terjadi OTT. OTT itu kan berawal dari produk yang sangat ketat dengan proses yang diminta oleh KUHAP. Dalam hal ini adalah dimulai dari pengaduan dari pihak-pihak yang terkait. Bahkan beberapa case kan laporan itu datang dari keluarga sendiri gitu. Jadi artinya kemudian kecukupan buktinya seperti apa. Ketika kecukupan buktinya cukup, ya pihak Dumas kemudian mengajukan apakah bisa dilakukan penyelidikan kepada 5 pimpinan. Kemudian 5 pimpinan juga tidak hanya begitu saja serta-merta, tentu ada expose. Kemudian dari sana barulah dimulai penyelidikan. Ujung dari penyelidikan itulah selalu adanya OTT dan prosesnya cukup panjang. Jadi proses pengaduan masyarakat tadi didahului dengan klarifikasi, terbuka, tertutup, kemudian pengumpulan bukti-bukti, dan prosesnya tidak proses yang begitu sederhana, tapi proses sangat kompleks. Dan kemudian juga ada unsur-unsur pengawas internal yang mengawasi di sana dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan itu diberhentikan, itu sebenarnya Anda menghalang-halangi penyidikan kalau sudah OTT. Kalau sudah ada OTT kan nanti kemudian itu penyidikan. Berarti kalau menghentikan OTT itu Anda menghalang-halangi penyidikan. Menghalangi proses penyidikan. Ya bisa jadi kategorinya seperti itu kalau saya pribadi mengatakan. Karena apa? OTT itu bukan produk yang abal-abal, itu produk dari sebuah pendalaman yang sangat berulang-ulang. Dan biasanya di beberapa kejadian kan itu tidak kejadian yang pertama gitu loh. Jadi itu kejadian yang sudah berlanjut. Jadi maksud saya adalah kalau kita memang konsis atau memang mau menganggap ini sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, which is itu kadang-kadang banyak orang tidak sependapat dengan itu. Ini kita bisa berdebat beberapa hari. Pada bagian lain yang paradoksnya selalu bilang ini era digitalisasi. Era digitalisasi itu kan era di mana sistem pemerintahan berbasis elektronik itu menjadi panduan, ataupun walaupun kita di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik itu kita lakukan di dalam penyidikan dan penuntutan di KPK, pada bagian lain juga pemerintah menerapkan itu. Yang tidak dipahami mungkin adalah gimana Mbak? Baik, kalau tadi Anda sudah mengangkat soal digitalisasi, sejauh mana menurut Anda digitalisasi ini bisa mempersempit ruang gerak para koruptor? Berdasarkan pengalaman Anda, apakah kemudian itu bisa langsung menurunkan angka korupsi lewat digitalisasi? Ya, digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik itu kan 3 hal yang jadi masalah di sana. Pertama adalah memang unsur budayanya, ini mulai kelihatan kan budaya korupnya masih jalan gitu. Kedua adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digitalisasi itu 3 hal tadi saya katakan. Di depan itu adalah budayanya, kedua infrastrukturnya, ketiga adalah kepemimpinannya. Dua hal ini bermasalah. Kita hanya di infrastruktur, beli-beli barang, pengadaan barang. Tapi di 2 hal yang lain, budayanya, kemudian yang disebut sebagai kepemimpinannya itu ya ini terbukti kan. Bahkan nggak paham gitu. Jadi makanya disitulah gagalnya digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik di negeri kita. Jadi nggak sesuai ucapan, pikiran, dan tindakan. Saya pikir begitu Mbak. Pak Saud, kalau ketika Pak Luhut mengatakan OTT membuat citra Indonesia menjadi jelek, jangan menjadi negara drama yang senang lihat OTT. Apakah Anda melihat OTT ini membuat citra Indonesia menjadi jelek?
Ya itu kan yang terjadi waktu saya masih di dalam itu, ada seorang setingkat menteri bilang bahwa OTT menghambat investasi. Itu memang nggak paham lagi. Padahal cobalah kalau kita tiba-tiba punya uang mau investasi di negara Afrika gitu ya. Kemudian di sana kita tahu indeks persepsi korupsinya 80. Kita Ya. ingin ekspor intan dari Afrika. Berarti kalau indeks persepsi korupsinya tinggi 80, saya berani investasi di sana. Tapi kalau indeks persepsi korupsinya seperti Indonesia 37, saya mikir-mikir juga mengadai perizinannya, pengadaannya dan seterusnya. Jadi itu paradoks sebenarnya. Sejauh Nggak mana relevan OTT bisa kenyataan itu, justru Mbak. membuat citra Indonesia menjadi baik, termasuk contoh investasi yang tadi Anda sampaikan, Pak Saud? Yes, yes, itu pasti, itu absolutely. Makanya kembali lagi bagi negara-negara yang indeks persepsi korupsinya 80, kenapa investasinya gampang? Karena perizinannya gampang, karena SPBBE-nya atau sistem pemerintahan berbasis elektroniknya nggak ada persoalan-persoalan budaya atau persoalan-persoalan kepemimpinan dalam hal ini leadership-nya. Itu dua hal yang kemudian tidak bisa menjawab walaupun kita beli-beli barang teknologi-teknologi tinggi sejak tahun 80-an kita selalu beli barang, tapi kemudian sistem pemerintahan berbasis elektroniknya kan gagal terus, kan gitu. Ya. Yang saya selalu bilang satu pintu tapi jendelanya banyak gitu. Baik, Pak Saud, saya mengutip pernyataan dari Pak Alexander Marwata yang mengatakan calon koruptor juga sudah tahu bagaimana cara bermain cantik dan aman, bahkan mereka mampu mengubah pola praktik korupsi mereka. Berkaitan dengan OTT, bagaimana Anda melihat? Apakah memang sekarang cara orang melakukan korupsi ini sudah berubah polanya? Jangan-jangan termasuk juga dengan digital? Ya itulah makanya selalu kita nggak paham yang disebutnya, saya sebut selalu berulang-ulang, kita selalu bicara digital tapi berpikir kita sangat analog, sangat linier gitu loh, bahwa selalu dianggapnya korupsi itu sesuatu yang biasa-biasa. Pada bagian lain kita tahu kan yang namanya era digital itu kecepatannya, kemudian diskritnya dan tidak linier gitu ya. Sementara kita masih berpikirnya linier alias analog, yang menurut saya ya sedikit tertinggal dalam membahas sebuah digital. Itu kan yang paling utama itu kan kecepatannya, kapasitasnya dan kapabilitasnya. Ya. Ketika kemudian kita berpikir tidak cepat, tidak capable, dan tidak kapasitinya rendah, ya kemudian terjadi seperti ini. Jadi nggak jaminan kalau teknologinya tadi juga tinggi-tinggi, ada infrastruktur, tetapi budayanya dan kepimpinannya masih rendah yang saya bilang tadi. Jadi Anda setuju bahwa OTT tetap harus dilakukan dalam bagian upaya penegakan hukum bagi pelaku korupsi? Iya harus, karena memang itu prinsip dari keadilan yang menurut saya katakan di bagian depan, itu pendalaman yang cukup lama itu, nggak ada tiba-tiba saya nggak suka Mbak Afi, saya ikutin aja kapan Mbak Afi dapat minta duitnya terus saya OTT, nggak begitu Mbak. Ya, ada proses panjang dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Pak Saud, terima kasih banyak untuk wawancara kita di Prime Time News, terima kasih banyak untuk waktu dan juga keterangan Anda.